Ya, silakan Pak Berno Robertus Toja untuk memulai kegiatan peer teaching. Dipersilakan Pak Berno. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti biasa, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa Pak. Baik Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Pak Guru minta kesediaan dari anak Ince untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan kepada anak Ince. Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak Ince yang telah membimbing kita dalam doa dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya sebelum Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, Pak Guru bersama-sama dengan kalian, mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Minta kesediaan dari anak Alberto untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Halo, silakan. Ya teman-teman, untuk lebih semangat lagi, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Pula penuh patriot proklamasi untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur bangsa. Ini bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih kepada anak Alberto yang telah memimpin lagu. Oke. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, kepada anak-anak sekalian, peristiwa apa yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari? Atau kejadian apa yang pernah kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari? Coba kalian menceritakan. Kejadian apa yang pernah kalian alami? Ayo. Oke. Ya, Ilda, anak Ilda, silakan. Mungkin kejadian yang pernah dialami bisa disampaikan. Kalau pengalaman saya, Pak, saya pernah pulang kampung, Pak, naik motor karena kampung saya itu banyak hutannya. Jadi suatu kali saya hampir sampai rumah nenek saya bertemu dengan monyet bersama anak-anaknya menyeberang jalan, Pak. Oh, luar biasa. Peristiwa yang begitu luar biasa ya. Mari kita tepuk tangan buat anak Ilda. Oke, baik. Jadi pertanyaannya Pak Guru tadi itu ada kaitan dengan materi kita hari ini. Jadi dari pertanyaannya Pak Guru tadi, kira-kira materi kita hari ini itu apa? Ayo, materi kita hari ini itu apa? Bercerita, Pak. Oke, bercerita. Yang lain? Tentang cerita pendek, Pak. Oke, tentang cerita pendek. Yang lain lagi? Tentang teks narasi, Pak. Ada lagi yang lain? Bercerita tentang pengalaman, Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Mungkin Pak Guru ingin menyampaikan sedikit. Jadi untuk materi kita hari ini, Pak Guru akan tampilkan di sini.
Oke. Sudah perhatikan ya? Sudah lihat ada tampilannya kan, anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Jadi untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur adiksimba teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur adiksimba teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, jadi seperti yang Pak Guru tampilkan ini, jadi tujuan pembelajaran kita itu mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang Pak Guru ingin menjelaskan sedikit mengenai cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan cara menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Sebelum kita masuk ke Pak Guru menjelaskan langkah-langkah atau langkah-langkah mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur-unsur teks berita, Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Kira-kira apa yang kalian tahu pengertian dari teks berita? Pengertian dari teks berita. Boleh saya menjawab, Pak? Ya. Nikadek, silakan. Ya. Saya, berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang dialami. Jadi peristiwa yang dialami itu nanti dituangkan dalam bentuk tulisan. Mungkin disampaikan. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa jawabannya itu. Benar sekali jawabannya dari Nikadek. Mari kita tepuk tangan buat Nikadek. Oke. Di sini Pak Guru ingin menjelaskan, jadi untuk berita yaitu teks berita itu merupakan teks yang mengandung laporan kejadian, gagasan peristiwa, serta fakta yang menarik dan penting yang baru saja terjadi atau terkini. Jadi untuk berita itu kejadian atau peristiwa yang menarik. Jadi tidak semua laporan itu dikatakan berita. Jadi laporan yang terbaru, yang terkini itu baru dikatakan berita. Contohnya seperti ini. Misalnya menggigit Andi. Terus yang kedua, Andi menggigit anjing. Kira-kira yang layak dimasukkan dalam berita, kira-kira yang mana ya? Andri menggigit anjing. Andri menggigit anjing atau anjing menggigit Andri? Andri menggigit anjing, Pak. Oke, baik. Kenapa ya? Kenapa ya? Anjing menggigit Andri, Pak. Bagaimana, Nova? Anjing menggigit Andri. Anjing menggigit Andri. Oke. Ince, bagaimana? Saya Andri menggigit anjing. Karena kalau anjing menggigit Andri berarti hal yang biasa, yang sudah terbiasa kalau kita digigit anjing. Tetapi kalau manusia si pelakunya yang menggigit anjing, berarti itu sudah bisa jadi berita. Oke, baik. Luar biasa. Jawaban yang begitu benar. Beri tepuk tangan buat Ince. Oke. Jadi, seperti jawabannya Ince itu sangat benar. Jadi yang layak dimasukkan berita itu hal yang menarik. Itu. Jadi kalau hal yang tidak menarik itu tidak perlu dimasukkan di berita. Tidak layak dimasukkan dalam berita. Nah. Oke, Pak Guru lanjut. Oke. Pak Guru lanjut akan menjelaskan cara mengidentifikasi
unsur-unsur teks berita dan cara menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Jadi di sini ada tampilan teks berita. Di sini teks beritanya yang berjudul musisi AB yang ditangkap karena narkoba adalah gitaris Katina. Pak Guru minta perhatian baik-baik yang Pak Guru tampilkan di sini. Mohon perhatian. Jadi di sini kita akan menyimpulkan atau mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam teks berita ini. Nah, di sini dalam menyimpulkan unsur-unsur teks berita, tentunya kita harus mengetahui dulu unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita itu biasa disebut dengan apa, anak-anak? Anak-anak. Adik Simba, Pak. Oke, adik Simba. Yang lain lagi? Unsur berita. Oke. 5W1H, Pak. Oke, unsur berita itu 5W1H, bisa juga di adik Simba. Nah, unsur berita itu 5W tambah 1H. Jadi ada 6 unsur di sini. 6 unsur di sini. W yang pertama itu what. W yang kedua itu W yang ketiga itu why. W yang keempat who. W yang kelima itu where. Dan yang terakhir tuh how. Itu artinya bagaimana. Jadi ada 6 unsur ini. Jadi kalau di Indonesia kan, itu ada unsur apa, ada unsur siapa, ada unsur bagaimana, ada unsur di mana, ada unsur kapan, dan ada unsur siapa. Nah, jadi ada 6 unsur itu. Jadi kalau diakronimkan dalam bahasa Indonesia itu adik Simba. Nah, di sini adik Simba ini, kalau misalnya kita menggunakan unsur apa, itu unsur apa itu berupa pertanyaan untuk menjawab pertanyaan apa. Misalnya, apa yang terjadi? Nah, yang kedua, unsur siapa ya, unsur siapa? Unsur untuk menjawab siapa? Ya, siapa yang terlibat dalam tersebut? Ya. Yang berikut, unsur di mana? Unsur di mana itu untuk menjawab pertanyaan di mana tempat. Jadi di mana peristiwa itu terjadi. Yang berikut, unsur mengapa. Mengapa itu untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Itu. Yang berikut, unsur how. How itu unsur bagaimana ya, bagaimana. Jadi unsur bagaimana itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, sekarang kita mulai mengidentifikasi unsur teks berita yang Pak Guru tampilkan di sini. Itu tentang musisi AB yang ditangkap karena narkoba adalah gitaris Katina. Kita mulai identifikasi di sini. Pak Guru memberikan contoh seperti ini. Seperti ini. Kita mengidentifikasi menggunakan unsur apa. Jadi di sini apa? Jadi kita membuat pertanyaan, apa kejadian yang diberitakan? Jadi jelas, di situ di dalam teks berita, kejadian yang diberitakan yaitu penangkapan gitaris Katina, Andri Bayu Haji, karena kasus narkoba. Nah, kita masuk ke unsur yang berikut, unsur siapa. Kita membuat pertanyaan, siapakah yang terlibat dalam kejadian tersebut? Jadi, yang terlibat dalam kejadian tersebut, dalam teks berita tadi yang Pak Guru tampilkan tadi, mereka yang terlibat dalam kejadian ini adalah Andri Bayu Haji sebagai tersangka, dan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat sebagai pihak yang menangkap. Lanjut ke unsur berikut, unsur mengapa. Mengapa Andri Bayu Haji ditangkap? Andri Bayu Haji ditangkap karena menggunakan narkoba dan memiliki 45 butir diazepam. Yang berikut kita masuk ke unsur mengapa, kapan. Jadi kita membuat pertanyaan, kapan kejadian itu berlangsung? Penangkapan AB Andri Bayu Haji terjadi pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada sekitar pukul 12.30. Nah, yang berikut. Unsur di mana? Jadi di mana penangkapan itu? Di manakah penangkapan terjadi? Penangkapan dilakukan di Cilandak, Jaksel, Jakarta Selatan. Nah, yang berikut. Unsur bagaimana?
bagaimana kejadian tersebut terjadi. Polisi menangkap Andre Bauyaji seorang diri di Cilandak dan menyita 45 pil diazepam sebagai barang bukti. Nah, itu cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi kita harus tahu unsurnya dulu, lalu kita membuat pertanyaan sesuai unsur yang ada, lalu kita mencari unsur-unsur itu yang ada di dalam teks berita itu. Nah, selanjutnya kita mulai menyimpulkan. Kalau menyimpulkan unsur berita itu berbeda dengan menyimpulkan unsur-unsur teks yang lain. Kalau menyimpulkan unsur berita itu, kita lebih berfokus pada unsur berita. 5W tambah 1H. Itu harus ada di dalam. Seperti ini. Kalau menyimpulkan itu, menyimpulkan ada unsur apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu. Ada 6 unsur itu. Jadi seperti ini kalau menyimpulkan. Jadi dari teks yang tadi Pak Guru tampilkan itu, disimpulkan seperti ini. Penangkapan gitaris Katina, Andre Bauyaji, oleh Polres Jakarta Barat pada hari Kamis 2 Juni 2022, sekitar pukul 12.30 di Cilandak, Jaksel, dikarenakan menggunakan narkoba dan dalam hasil tangkapan polisi menyita 45 butir pil diazepam. Nah, kesimpulan ini kan memuat semua unsur-unsur yang ada di dalam. Yang seperti Pak Guru sampaikan tadi. Oke. Seperti itu cara langkah-langkah mengidentifikasi dan menyimpulkan unsur teks berita. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Guru. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Pak Guru berharap kalian mengerti ya. Dari Pak Guru sampaikan tadi, penjelasan Pak Guru kalian mengerti ya? Ya? Mengerti ya? Iya, Pak, mengerti. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan menampilkan teks berita. Pak Guru akan menampilkan teks berita yang ada di sini. Jadi, Pak Guru mohon kalian mengamati tampilkan ini. Perhatikan baik. Akan membaca dan kalian mengamati. Jadi kalian bisa menggunakan gawai atau HP, bisa masuk ke halaman YouTube, lalu kalian melihat judul berita mantan wali kota Yogyakarta ditangkap KPK melalui video YouTube. Bisa. Sambil kalian melihat di situ, Pak Guru ingin membacakan teks berita, lalu kalian bersama-sama mengamati. Di sini, mantan wali kota Yogyakarta ditangkap KPK. Jogja, mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dilaporkan ditangkap oleh KPK pada hari Kamis 2 Juni 2022. Haryadi ditangkap bersama barang bukti dokumen dan uang dolar Amerika. Mantan wali kota Yogyakarta yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 22 Mei lalu dikabarkan terkena OTT KPK pada Kamis siang di kediamannya. Ia ditangkap bersama sejumlah ASN, balai kota, dan pihak swasta. Seorang sumber mengatakan bahwa sebagian dari ASN tersebut adalah kepala dinas. Total terdapat 9 orang yang ditangkap adalah OTT ini. Turut pula diamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan US dollar dan sejumlah dokumen. Besaran nilai uang tersebut masih terus dikonfirmasi kepada mantan wali kota Yogyakarta, ungkap PLT Jubir KPK Ali Fikri pada 3 Juni 2022 di Jakarta. Penangkapan mantan wali kota Yogyakarta ini disilansir berkaitan dengan suap perizinan pembangunan apartemen di wilayah pada tahun 2019. Oke. Itu teks beritanya. Sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok. Pak Guru berharap jumlah siswa yang ada di sini 11 orang ya. Ya toh, di ruangan ini kan jumlah siswa 11 orang ya. 11 atau 10 ya?
11 termasuk Bapak. Oke. Berarti 10 orang. Jadi di sini Pak Guru akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Itu. Jadi di sini 10 orang berarti ada 5 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu ada Pak Alberto bersama dengan Ibu Elda. Yang kedua, anak Nikadek bersama Ibu Nova. Yang ketiga, Ibu Delviana bersama Pak Tadeus. Ince bersama yang berikut lagi. Ada siapa lagi ya? Anak-anak yang ada di sini? Ibu Olivera, Pak. Oke, Olivera bersama dengan siapa lagi ya? Satu. Dengan ya Pak Krisantus kan sakit. Ibu Olivera tidak punya pasangan, Pak. Kan tadi kan 10 orang ya? Iya. Oke, berarti 10 orang itu yang hadir di sini. Berarti masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi di sini ada 5 kelompok ya? Ibu Olivera tidak punya teman, Pak. Karena Oh, berarti di sini cuma 9 orang ya yang hadir? Cuma 9 orang yang hadir di sini? iya 9, karena kan sebenarnya 10. Kan Pak Krisantus tidak hadir. Atau kalau boleh 3-3 saja, Pak. Oke, baik. Kalau begitu 3-3 ya. 3 Kalau anggota. begitu berpasangan Nikadek, Novario bersama Alberto. Satu kelompok. Yang berikut Elda Delviana bersama Evelina. Satu kelompok. Yang berikut Ince, siapa lagi? Tadeus dan satu lagi siapa ya? Pak Guru tidak lihat semua nih tampilan di sini. Satu lagi siapa ya? Cepat. Olivera, Pak. Oke, Olivera. Jadi ada tiga kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 3 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Oke. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengirim LKPD. Jadi LKPD itu Pak Guru sudah kirim lewat WhatsApp group. Di situ kalian boleh melihat LKPD-nya. Sudah ada di situ ya. Pak Guru perlu tampilkan di sini. Oke, baik. Di WhatsApp group sudah ada tampilan LKPD-nya kan, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang dari teks berita yang ada di LKPD itu, kalian yang pertama itu bacalah teks berita berikut dengan saksama. Habis yang kedua, masing-masing kelompok membacakan dan memahami teks berita tersebut. Yang ketiga, kemudian tentukan dan simpulkan unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita di bawah ini. Silakan lihat di sini. Nanti seperti ini. Soalnya seperti ini. Yang pertama, identifikasi unsur berita yang terdapat pada teks berita di atas. Yang kedua, simpulkan unsur-unsur teks berita di atas. Oke. Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang ada di sini dan menyimpulkan. Seperti contoh yang Pak Guru sampaikan tadi. Dipersilakan. Kalau sudah, sampaikan ya, supaya kita bisa mulai dengan presentasi. Pak Guru, teks beritanya bisa ditampilkan lagi, saya lupa foto. Oke, baik. Pak Guru akan menampilkan teks beritanya. Teks beritanya seperti ini. Apakah sudah ada tampilannya? Sudah, Di Pak. LKPD-nya juga ada di situ yang Pak Guru kirim di WhatsApp group. Sudah? Sudah, Pak. Terima kasih.
Oke, Pak Guru beri waktu 10 menit ya. Kan unsur-unsur teks berita. Dipersilakan. Kalau sudah, silakan. Halo anak-anak, apakah ada kesulitan? Tidak, Pak Guru. Kalau ada kesulitan, silakan bertanya. Pak Guru. Tidakkah? Kalau tidak, silakan bekerja. Kelompoknya Nika Dek tadi, siapa yang ketua kelompoknya? Ovario, Pak. Oke, Nova. Oke. Kalau kelompoknya Ince, siapa ya yang ketua kelompoknya? Aduh, Bu mereka fokus Olivera, bekerja ya. Pak. Semangat, semangat, semangat. Oke, siap, siap. Nanti sebentar perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan ya. Jadi 3 orang dalam satu kelompok itu, masing-masing kelompok boleh mengidentifikasi, membagi. Setiap kelompok itu mengidentifikasi unsur-unsurnya. Ada 6 unsur ya yang ada di dalam teks berita. Kalau sudah selesai, silakan bersuara ya, anak-anak. Nova sudah kan? Sudah, Pak. Oke. Sambil menunggu kelompok lain ya. Apakah sudah semua?
Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3, sudah semua ya? Pak. Sudah, Pak. Kelompok mana yang belum? Pak Guru berharap semuanya harus sudah selesai supaya bisa kita presentasi, yang lain boleh menanggapi. Halo. Pak, saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1, boleh? Oke, baik. Boleh. Iya. Oke, di sini kami sudah Oke, dipisahkan. identifikasi 6 unsur dalam berita Ya. yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama adalah judul dari tersebut. Jadi judulnya adalah, atau berita itu menceritakan tentang apa? Mantan wali kota Yogyakarta ditangkap KPK. Kemudian unsur di mana mantan wali kota Yogyakarta tersebut ditangkap di kediamannya atau di rumahnya, di rumah dari mantan wali kota Yogyakarta. Kemudian kapan peristiwa penangkapan itu terjadi? Hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Kemudian siapa yang menjadi tersangka dari penangkapan tersebut? Mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan 9 orang lainnya yang bersama-sama dengan dia di kediamannya, termasuk juga ASN, beberapa orang ASN. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi mungkin karena tersangka atau yang bersangkutan masih belum puas dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia masih ingin memperkaya dirinya sendiri. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di kediaman mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Tersangka ditangkap bersama dengan 9 orang lainnya dengan barang bukti dokumen dan uang dolar Amerika. Demikian Pak presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nova dan kelompoknya. Oke, jawabannya begitu luar biasa. Jadi jawaban itu mulai dari unsur tadi yang diidentifikasi itu, ke-6 unsur itu diidentifikasikan dengan baik. Nah, sekarang kelompok yang berikut. Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Silakan. Mungkin kami mencoba Pak dari kelompok 2. Oke. Silakan. Baik. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2, Ibu Delviana dan Ibu Elfrina. Kebetulan Ibu Elfrina juga sedang gangguan jaringan. Di sini unsur-unsurnya berupa diksimba, mungkin hampir sama juga dengan punya Ibu Novario tadi. Apa yang terjadi itu adalah mantan wali kota Yogyakarta yaitu Haryadi ditangkap oleh KPK. Kemudian di mana terjadinya kejadian tersebut itu di Yogyakarta. Tidak secara gamblang saya katakan itu di rumahnya karena juga ada wawancara juga dengan jubir KPK. Jadi di sini saya buat Yogyakarta saja. Kemudian kapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni.
siapa di sini, siapa yang menjadi siapa yang ditangkap seperti itu. Yang ditangkap itu adalah mantan wali kota Yogyakarta, itu Pak Haryadi Suyuti dan 9 orang lainnya. Kemudian ada juga selain Haryadi dan kawan-kawannya itu ada juga jubir KPK yaitu Ali Fikri. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Karena si Haryadi ini melakukan suap perizinan pembangunan apartemen. Bagaimana kejadiannya? Penangkapan atau operasi tangkap tangan dilakukan di kediaman Haryadi yang disinyalir berkaitan dengan suap pembangunan apartemen. Mungkin untuk simpulan, Ibu Delviana atau Ibu Elprina mau? Atau langsung saya saja? Saya saja ya. Simpulannya, Haryadi ditangkap oleh KPK disinyalir berkaitan dengan suap pembangunan apartemen. Demikian Pak hasil analisis kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, kelompok 1 tadi, Novario bersama dengan teman-teman melaporkan hasil identifikasi unsur-unsur teks berita. Dan jawabannya mereka tadi itu sangat benar. Berikan tepuk tangan buat Novario dan teman-teman. Oke, yang kedua, untuk kelompok 2 itu juga sama, jawaban benar. Dan tambahan lagi yaitu mereka bisa menyimpulkan unsur-unsur teks berita. Jadi di sini yang kurang lengkap di kelompok 2 tadi, menyimpulkan unsur berita itu harus simpulkan semua unsur yang ada di dalam berita. Ada unsur apa, siapa, mengapa, bagaimana. Ada 6 unsur itu harus disimpulkan semua. Itu harus ada memuat semua di dalam itu. Tapi di situ tadi untuk kelompok 2 itu hanya menyimpulkan unsur siapa. Iya kan? Nah, harus kita menyimpulkan semua. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya, Pak, sudah pas semua jawabannya. Saya pikir tadi jawabannya sama ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu jawabannya sama. Tidak jauh beda, itu benar. Ada kelompok yang berikut, mungkin berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Alberto dan kawan-kawan. Saya kelompok 1, Pak. Oh ya, kelompok 1 tadi ya. Oke, luar biasa. Kelompoknya Ince. Ince, apakah ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada ya? Oke, jadi begini. Jadi tadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah memberikan jawaban yang benar dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sama, Pak. Bagaimana, Ince? Oke, sama. Sama, berarti kelompok 1 tadi sudah mengidentifikasi, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah mengidentifikasi. Yang Pak Guru memberikan apresiasi bagi kelompok 2 karena mereka bisa menyimpulkan unsur teks berita. Jadi untuk pertanyaan tadi yang Pak Guru sampaikan tadi lewat LKPD itu kelompok 2 bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Jadi seperti itu materi kita hari ini. Jadi persiapan untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang mengidentifikasi unsur. Bedanya di pertemuan berikut kita menyimpulkan isi teks berita. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum Pak Guru menutupi kegiatan ini. Tidak ada, Pak. Sudah jelas semuanya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita tutupi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Minta kesediaan dari Alberto.
Dipersilakan. Ya teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat Alberto. Sampai ketemu minggu depan ya, anak-anak. Ya, Baik, Pak Pak. Guru. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas Oke, Pak Guru Pamong dan Pak dosen, saya sudah menyelesaikan pre-teaching saya. Saya minta koreksi masukan dari Pak Guru Pamong dan Ibu dosen, Pak dosen. Pak Guru Pamong bersama Pak dosen. Ya, halo. Ya. Ya, baik. Mungkin Pak Andre ada sibuk. Ya, saya akan memberikan catatan untuk penampilan dari Pak Breno ya. Iya, Pak. Yes, Pak Benor ya, maaf Pak Breno, Benor. Ya, saya lihat tadi semua aspek itu, bagaimana itu cara masuk untuk mengaitkan dengan materi pembelajaran itu sudah sangat tepat, tinggal mungkin kesesuaiannya. Tadi Bapak mulai dengan mengalami peristiwa yang menarik, ya ternyata saya pikir-pikir sesuai dengan tanggapan Ibu Ince, menceritakan pengalaman yang menarik. Saya pikir itu KD-nya. Ternyata KD-nya adalah menemukan unsur-unsur teks berita ya. Nah, mungkin langsung saja ditanya, kira-kira kalau itu maksudnya seperti apa. Berita apa yang lagi viral sekarang ini? Jadi pasti anak-anak akan menyampaikan berita-berita yang lagi yang heboh, kasus apa bencana di Kanjuruhan, di lapangan sepak bola masih kasus Freddy Sambo, ya. Jadi seperti Gempa, itu. Pak. Jadi supaya relevan ya. Tapi saya pikir tadi tinggal bagaimana aksi kita untuk masuk. Yang penting jangan diabaikan itu peran untuk mengaktifkan skemata terlebih dahulu. Karena kita juga orang dewasa sering mengalami. Contoh, ketika kita mau mengikuti satu pembicaraan, otak kita belum siap, pembicara sudah mulai. Kadang-kadang kita bertanya seperti ini, dia bicara apa? Kadang mungkin kita sudah 15 menit di situ. Apa yang dia bicarakan saya tidak mengerti karena skemata kita belum diaktifkan, belum aktif. Jadi itulah pentingnya mengaktifkan skemata siswa. Kemudian Pak tadi ya memang saya lihat ada kekosongan ketika memberi tugas kepada siswa. Memang kalau di kelas luring ya kita akan berjalan-jalan. Tapi diisi saja Pak supaya itu tidak kosong. Seperti tidak ada aktivitas, Bapak memberikan waktu kan tadi 10 menit siswa bekerja. Nah Bapak langsung saja bertanya-tanya. Kelompok 1 kira-kira soal nomor 1 ada kesulitan tidak? Ya, pindah lagi ke kelompok berikut supaya tidak terlihat sepertinya terbiar begitu ya. Ada kevakuman dalam pembelajaran. Maka kita isi saja dengan kiat-kiat mungkin bimbingan kelompok ya, setiap kelompok. Ya. Kemudian bagaimana penampilan untuk di tujuan pembelajaran itu, tolong ya ditampilkan di C mana ini yang akan dicapai ya, untuk aspek degree-nya ya. Kemudian perilaku yang diharapkan apa? Behavior. Dari belajar tentang menelaah unsur teks berita ini, kira-kira perilaku yang diharapkan apa? Mungkin 1, terbentuknya sikap kritis siswa menerima informasi-informasi yang sering muncul dari media cetak ya, apakah itu secara yang konvensional atau yang secara online.
Jadi nanti itu. Jadi supaya akan tampak ketika kami juga menilai RPP itu unsur A, B, C, D itu harus terpenuhi di situ. Tapi kalau saya lihat semua komponen itu sudah muncul lewat apa yang ditampilkan oleh Pak Benor. Kemudian memang kami belum lihat LKPD-nya, yang pasti rancangan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Dan kemudian tadi ya diakhiri dengan tes lisan, ya karena juga itu penting sebagai satu elemen. Memang dalam pembelajaran tidak semua komponen kita lakukan pada saat kita melaksanakan tugas, tetapi karena ini diminta, ini ada 35 komponen harus dimunculkan ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi hebatnya Pak Benor juga teman-teman yang lain, Nova dan Ibu Nilu tadi, memang benar-benar kalau saya lihat dari tampilan ini saja, sebenarnya semua sudah guru profesional. Saya pikir-pikir, kadang-kala saya sudah jadi malu kok Bapak Ibu sudah lebih hebat dari saya. Tapi karena kami diberi tanggung jawab untuk melaksanakan dosen ya, kami melaksanakan. Tetapi dari soal kemampuan sebenarnya saya sudah melihat ini sudah layak untuk disebut guru profesional. Kita tinggal secara de facto ya, secara de jure saja harus mendapat pengakuan dan dikukuhkan. Ya, oke demikian dari saya. Halo Pak Andre, halo Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Oldi. Ya, silakan, maaf Pak saya Andre. baru sempat kembali bergabung ya. Mengingat waktu Pak Oldi tinggal